Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat, NIM 6181111010. Saya berasal dari kelas PJKRB 2018. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan pembibitan dan prestasi itu berada di bab 3. Nah, kita masuk di bab 3 kali ini. Nah, ini adalah sistem piramida pembinaan prestasi, di mana yang pertama itu adalah pemasaran. Pemasaran adalah pembibitan olahragawan yang baik perlu dipersiapkan sejak awal atau dini dengan program pemasaran menggerakkan anak-anak melakukan aktivitas olahraga secara menyeluruh. Upaya pemasaran dapat dilakukan antara lain. Yang pertama adalah menyediakan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah menyiapkan tenaga pengajar. Yang ketiga adalah mengadakan pertandingan persahabatan. Yang keempat adalah memberikan motivasi. Yang kelima adalah mengadakan demonstrasi. Yang ketujuh adalah merangsang minat anak untuk berolahraga. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan kerjasama. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembibitan. Pembibitan adalah bakat potensi yang dibawa sejak lahir, merupakan pembawaan yang diperoleh secara genetik dari faktor keturunan. Itu menurut Holik di tahun 1995. Kriteria untuk menyeleksi bibit atlet adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesehatan atau pemeriksaan medis. Yang kedua adalah kemampuan fisik atau speed power koordinasi PO2 max. Yang ketiga adalah keturunan. Selanjutnya adalah maturasi. Selanjutnya adalah antropometri atau tinggi dan berat badan, ukuran bagian tubuh, lemak tubuh, dan lain-lain. Kemampuan psikologis atau sikap motivasi atau juga daya toleransi, dan lamanya latihan. Itu tadi adalah pembibitan. Nah, indikator anak berbakat olahraga itu harus mempunyai tubuh yang sehat, fungsi organ yang baik, antropometri yang juga baik, gerak dasar, kepribadian, gemar olahraga, intelijensi yang juga tinggi, dan juga ada faktor turunan. Siklus pemanduan bakat. Nah, yang pertama itu partisipasi. Di dalam partisipasi ini juga kita membutuhkan yang namanya evaluasi, karena kita juga dalam sebagai atlet itu juga partisipasi itu nggak sembarang partisipasi. Jadi kita setiap partisipasi yang kita lakukan itu mempunyai evaluasi yang agar kedepannya juga akan lebih baik. Nah, selanjutnya ada identifikasi. Selanjutnya kita seleksi. Nah, disitulah kita bisa mengevaluasi seluruh kesalahan yang ada sehingga menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya bisa dipromosikan. Itu adalah siklus pemanduan bakat. Nah, yang pertama kita akan membahas partisipasi. Partisipasi asumsi bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam berolahraga. Identifikasi melihat dengan cara yang benar melalui observasi, wawancara, pengukuran, dan lain-lain. Nah, dapat kita simpulkan setiap orang diberi kesempatan untuk gemar berolahraga apapun itu. Selanjutnya kita membahas promosi. Promosi membuat kondisi agar bakat yang telah terseleksi dapat berkembang dengan cara berlatih yang benar. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah menilai dan mengoreksi efisiensi setiap tahap kegiatan pemandu bakat atau partisipasi, identifikasi, seleksi, dan promosi. Jadi di evaluasi ini kita sudah mencakup semuanya dari partisipasi, identifikasi, seleksi, dan promosi, seperti yang sebelumnya kita bahas tadi. Nah, menurut Bompa tahun 1994 ada dua cara mengidentifikasi atlet berbakat. Yaitu yang pertama ialah seleksi alamiah, yang kedua adalah seleksi ilmiah. Apa itu seleksi alamiah dan apa itu seleksi ilmiah?
Seleksi alamiah adalah seleksi yang dianggap sebagai pendekatan normal dengan cara alamiah dalam mengembangkan kemampuan seorang atlet dalam berolahraga. Mengasumsikan bahwa seorang atlet yang mendaftar pada cabang tertentu sebagai hasil dan pengaruh lokal atau tradisi sekolah, keinginan orang tua, atau juga teman seusianya. Sehingga evaluasi kemampuan seorang atlet ditentukan oleh seleksi alamiah yang tergantung pada sebagai faktor individual. Kebetulan seorang atlet mengambil cabang yang sesuai dengan bakatnya. Karena itu sering terjadi perkembangan kemampuan atlet yang sangat lambat, diakibatkan karena pemilihan cabang olahraga yang tidak sesuai. Nah, kita sebagai masyarakat ataupun juga atlet, kita harus mampu memilih cabang olahraga yang benar-benar cocok dengan kita. Kalau misalnya kita tidak mampu, jangan dipaksakan gitu. Memang semua olahraga itu berhak kita kerjakan, tapi kita lihat apa sih yang cocok buat kita. Misalnya permainan bulu tangkis. Nah, tekuni terus permainan bulu tangkis itu sehingga kita bisa berprestasi menjadi atlet yang profesional. Selanjutnya kita membahas tentang seleksi ilmiah. Seleksi ilmiah adalah suatu metode yang digunakan pelatih dalam memilih anak-anak prospektif yang telah menunjukkan kemampuan alami pada cabang olahraga tertentu. Jadi dibandingkan dengan individu yang diidentifikasikan melalui metode alamiah. Waktu untuk mencapai tingkat kemampuan yang tinggi bagi mereka yang terseleksi secara ilmiah lebih pendek. Untuk cabang-cabang olahraga yang membutuhkan tinggi atau berat tertentu, bola basket, sepak bola, mendayung, cabang-cabang olahraga lempar, seleksi ilmiah sangat dianjurkan. Nah, untuk cabang olahraga basket, sepak bola, mendayung, cabang-cabang yang atletik seperti melempar itu, kita menyeleksi untuk seleksi secara ilmiah itu sangat dianjurkan ya. Selanjutnya, hal yang sama pada cabang yang membutuhkan kecepatan, waktu reaksi, koordinasi dan tenaga. Nah, untuk kecepatan juga kita harus menseleksinya secara ilmiah karena kecepatan setiap orang itu pasti berbeda. Jadi kita harus menseleksinya secara ilmiah. Nah, untuk itu apa saja cabang-cabang olahraganya seperti judo, sprint, hoki, cabang-cabang olahraga lompat dan atletik. Nah, dari cabang-cabang olahraga itu kita harus memilihnya secara ilmiah. Dengan bantuan ilmuwan olahraga, kualifikasi tersebut dapat terdeteksi sebagai hasil dari tes ilmiah. Individu yang berbakat terseleksi secara ilmiah atau diarahkan pada cabang olahraga yang sesuai. Nah, prediksi tinggi badan dalam pembibitan olahraga. Nah, ini adalah presentasinya. Kita lihat dari slide tersebut. Tahap pembinaan prestasi. Nah, di tahap pembinaan prestasi ini ada dua sistem, yaitu sistem yang pertama yaitu persegi panjang, yang kedua adalah piramid. Nah, yang persegi panjang ini membahas tentang yang pertama, yang paling bawah itu adalah childhood dot. Yang kedua adalah junior athlete. Yang paling atas adalah maturation. Nah, untuk yang piramida, multilateral development yang paling pertama. Yang kedua adalah training atau latihan. Yang paling atas adalah high performance. Model tahapan ini latihannya jangka panjang. Tahapan dan sasaran. Nah, untuk multilateral, sasarannya itu usia dari 6 sampai 16 tahun. Multi skill, mempunyai banyak skill berarti. Bertujuan mengembangkan gerak dasar, jalan, lari, lompat, loncat, melempar, merangkak dan memanjat. Fondasi dalam belajar teknik dan gerak yang bervariatif. Itu tahapan dari multilateral serta sasarannya.
Selanjutnya adalah latihan spesialisasi. Tahapan latihan spesialisasi sasarannya adalah usia 15-19 tahun. Materi disesuaikan dengan kebutuhan cabur, meliputi biomotorik, energi predominan, klasifikasi keterampilan. Selanjutnya tahapan prestasi, sasarannya adalah pencapaian prestasi maksimal pada usia lebih dari 19 tahun dan penjagaan agar prestasi stabil bahkan lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari bab 3 ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.